Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di acara kami, Win Show. Woman Inspiring Show. Oke. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya, Satria Sehan dan teman saya. Renaldi Alfiansyah. Oke. Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membagikan kisah inspiratif dari para narasumber yang luar biasa. Dan tema malam ini yang akan kita angkat adalah sesosok perempuan yang sangat luar biasa, yang menginspiratif untuk kalian yang ada di rumah. Yang pertama, kita punya 3 Narasumber. Oke. Nanti kita panggilin satu-satu kali ya. Banyak ceritanya masing-masing ya? Nah, betul, Iya. sangat menginspiratif. Mantap dah. Mungkin kita panggilin. Langsung saja kita Iya, panggil. Iya. Kepada Ibu Meli. Oke. Silakan Ibu Meli. Oke, Bu. Mari Bu duduk, Bu. Oke. Bu Meli sehat, Bu Meli? Alhamdulillah sehat. Udah nunggu lama kali Bu dari tadi. Nunggu dipanggil di luar, nunggu dulu. Iya. Silakan. Ini Ibu nih apa ya? Ibu nih sosok perempuan yang sangat inspiratif, Bu, bisa dibilang oleh sama kita yang anak-anak muda kayak gini. Coba Sehan, ada pertanyaan-pertanyaan nggak, Iya. Sehan? Apa sih Bu yang melatar belakangi berdirinya rumah Blimbing? Sebetulnya sih saya kan tadinya pensiunan ya. Oke. Nah, karena kita dari pensiunan, tentu kita mencari kesibukan apa yang akan bisa kita lakukan. Nah, di sini kita sebetulnya di kompleks saya ini banyak sekali ya tuh belimbing wuluh yang bertaburan di mana-mana. Jadi kemudian kita berpikir apa sih yang kita bisa lakukan dengan belimbing wuluh ini, sehingga bisa menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menghasilkan cuan tentunya ya. Oke. Gitu. Zaman sekarang harus cuan mulai Bu ya? Iya, zaman sekarang semua harus cuan gitu kan. Nah, belimbing wuluh ini awal-awalnya kita coba olah dulu, kita bentuk dalam bentuk ekstrak, kemudian kita bagikan dulu kepada masyarakat atau kepada tetangga-tetangga semua. Nah, begitu mereka setelah mencoba, tahu-tahu ada khasiat ya untuk tubuh mereka. Nah, setelah ada khasiatnya, kemudian mereka mencoba lagi memesan. Dari pemesanan itulah akhirnya kita mencoba untuk menjual, dan sampai sekarang itu menjadi ladang duit ya buat saya. Nah, kayak gitu. Terutama ini ya, Bu, kalau di Depok sendiri pun, Depok termasuk yang penghasil Blimbing. buah belimbing ya, Nah, yang besar ya. Ya mungkin asal dari Depok mungkin ya Bu ya? iya. Nah. Kalau di Depok itu sebetulnya kita kan ada punya 2 belimbing. Belimbing dewa dan belimbing wuluh. Blimbing dewa yang gede mungkin Bu? Belimbing dewa yang memang biasa dimakan ya. Oh, yang warna Buah kuning ya? dimakan. Maaf, Iya. ini produknya dari belimbing Iya. wuluh apa dewa? Ini belimbing dewa. Nah, ini kita bikin belimbing dewa. Dan ini ada campuran belimbing dewa dengan belimbing wuluh. Oh, dicampur. Nah, Berarti itu, rasa- itu yang kita punya ini ya, rasa yang kita buat, dan itu yang ini yang best seller kita. Ini Ini bukan kan, dari Blimbing Wulu ya Bu ya? Blimbing Wulu kan asem gitu ya Bu. Bu Iya. gimana cara mengelolanya gitu Bu? Ya, itu dia. Kita buat Ah. ekstraknya dulu. Kemudian kita buat ekstraknya, kemudian setelah dari ekstrak itu kita cari literasinya. Oke. Kita cari literasinya dari Google, cari informasi manfaat dari belimbing wuluh itu apa. Ya. Kemudian vitamin yang dikandung di dalam oleh belimbing wuluh itu apa aja. Nah, itulah akhirnya kita buat ekstraknya dengan manfaatnya yang luar biasa itu yang bisa untuk mengurangi kolesterol, menurunkan darah tinggi. Ya. Kalau yang asem-asem ya biasanya ya menurunkan darah Iya. tinggi ya. Penyakit yang susah sembuhnya juga, Iya. maksudnya ya, kolesterol. Penyakit degeneratif ya Iya. kalau orang bilang itu Kan sekarang. biasanya Blimbing Wulu tuh biasanya taunya orang-orang kampung buat masak aja Bu. Ya kayak sayur asem Betul. biasanya Bu. Nah, Oh iya. 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 Saya nggak tahu malah, bener. Soalnya biasanya Iya. banyak banget tuh depan rumah. Blimbing Wulu pada jatuh, pada buat nganuin kuku. Yang kecil-kecil itu ya? Iya. Iya, tahu. betul, masyarakat taunya belimbing wuluh itu hanya untuk bumbu kecil untuk Iya. makanan aja. Sementara mereka tidak tahu manfaatnya apa. Nah, setelah kita buat ekstraknya, kemudian sudah kita edarkan untuk ke masyarakat juga, dan udah mulai banyak pemesanan. Akhirnya orang udah mulai tahu manfaat dari belimbing wuluh ini sangat banyak sekali gitu. Iya. Ini sebelum kita jauh-jauh ngobrol lebih panjang lagi, Bu. Ya, Ini kan namanya Shiseki ya, Bu ya? Iya. Nama produknya, apa nama brandnya ya? Ini ada artinya nggak sih, Bu? Maksudnya Ada. filosofinya gitu. Kenapa Cerita-cerita namanya gitu ya. Kayak latar Shiseki? belakangnya gitu kan. Shiseki. Kenapa namanya Shiseki gitu, Bu? Shisehi itu sebetulnya dari bahasa Nias ya. Oh,
Saya ambil dari bahasa Nias, maknanya itu baik atau bagus. Jadi filosofinya dari Shisekhi itu adalah yang kita buat ini bermanfaat untuk tubuh, baik untuk tubuh, bagus untuk tubuh. Itulah filosofinya. Dan bagus juga untuk perekonomian. Tentunya kembali lagi ke cuan ya. Nah, gitu. Ibu bisa kepikiran ke situ ya, maksudnya namanya dari Shisekhi bahasa Nias gitu. Ibu sendiri emang asli mana, Bu? Saya asli Sumatera, Nias aslinya Bapak. Oh, bangsa. Saya pertama ke Nias itu, bahasa yang pertama saya dengar adalah Shisekhi. Jadi itu sampai sekarang itu Jadi punya terngiang arti di sendiri ya dari produk kepala ini pun saya, ya. iya. Shisekhi. Ini tuh apa, Bu? Variannya ada lagi nggak sih, Bu? Maksudnya apakah ada rasa-rasa, apakah cuma ini aja Ini gitu, aja. mungkin ada yang lain kayak produk-produk lain gitu. Dari satu belimbing kita menghasilkan 8 turunan. Oh, banyak juga ya. 8 turunan. Produk. Itu ada ekstrak ya, 8 turunan produk ya. Dari ekstrak, kemudian sirup, kemudian jus, yogurt, selai, apalagi stick Stick nih, stick kayak gini. stick stick belimbing, kemudian ada es mambo. Oh, es mambo. Ah. Es kulkulnya ada nggak, Bu? Es Ada es kulkul. mambo juga gitu. Jadi ada 8. Bikin sendiri. Ada ininya juga, ada manisannya juga. Oh, Gitu. Manisan. ini berarti sangat berguna banget ya, Bu ya. Maksudnya ini kan dari belimbing. Dari Iya. belimbing aja kita punya berbagai macam manfaat gitu, Bu. Ya. Karena Punya yang 8 turunan. sesuai yang diciptakan, Bu. Pasti ada Iya. manfaat ya kan Iya. gitu, Bu. Sesuai yang diciptakan itu kayak tanaman itu semua ada manfaatnya, makanya Iya. jangan dibuang-buang lah. Makanya kita juga di sini kan memang saya di depan ada menyiapkan juga ya, walaupun dalam bentuk tambulapot. Tambulapot itu bahwa tumbuhan yang memang kita tanam di dalam pot. Ya. Nah, itu tambulapot di depan itu kita ada menanam dalam bentuk belimbing dan juga belimbing bulu. Memang kita siapkan itu untuk pembelajaran. Jadi kadang kalau anak-anak sekolah untuk datang ke sini itu mereka belajar, mereka tahu itu belimbing itu seperti apa pohonnya, seperti apa daunnya, seperti apa buah dan putiknya. Karena anak-anak sekarang kan nggak tahu ya, yang anak-anak dari SD, SMP itu kadang mereka nggak paham belimbing bulu itu seperti apa sih. Kalau memang mereka ada pohonnya di rumah, kalau nggak punya pohon mereka kan bertanya-tanya seperti apa. Jadi kita siapkan. Oh, di jadi sini. ada ini ya, Bu. Maksudnya kayak anak sekolah pun ada yang kunjungan ke Iya. sini buat belajar gitu ya. Iya. Ini udah banyak mungkin yang ngeliput ya, Bu ya, dari media-media. Sudah, alhamdulillah udah banyak media yang meliput. Kemudian dari sekolah pun juga udah banyak yang belajar ke sini. Itu pun juga dari universitas juga sudah ada banyak yang ke sini juga untuk belajar gitu. Ini tuh di mana sih, Bu, alamat lengkapnya maksudnya? Biar orang-orang yang di rumah tahu. Nah, iya. Siapa tahu mau belajar ataupun beli ataupun bertanya-tanya ke Ibu lebih gitu. Iya. Kita ada di Depok ya, Iya. Pondok Sukmajaya Permai, D4 nomor 21. Sementara kita juga ada di Instagramnya. Instagram kita tuh Shisekhi Food punya produk dan Wulusi. Kemudian ada lagi Shisekhi Store gitu. Banyak ya. Iya. Ini saya kalau ngeliat kayak gini, Bu, nih enak kayaknya nih. Enak banget, boleh dicoba. Buat nonton di TV, nonton di TV, nonton Buat TV sambil Cemilan biasanya kayak kemarin Argentina lawan Indonesia Iya. nih, cemilannya ini seharusnya nih. buat temen main bola. Kalau cemilan yang lain kan ibaratnya bikin sariawan, bikin panas dalam. Kalau ini mah Kan Kalau kan- ini kita tambahannya, ini ada stick rumput laut ya. Iya. Ini rumput laut, ya ini yang stick belimbing. Nah satu lagi, sini kita zero waste. Kita nggak ada sampah ya. Oh, enggak ini ya enggak. Tidak ada sampah sama sekali. Sampah dari yang kulit dari belimbing itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim itu dari sampah-sampah yang bisa menjadi pupuk, bisa menjadi buat ngepel juga ya. Itu ekoenzim kita buat. Sementara yang tadinya yang hasil blender itu kita buat selai, kemudian kita buat stick. Ini sticknya. Ya. Jadi kita zero waste, tidak ada sampah sama sekali. Semua produknya diusahain zero waste gitu. Iya, zero waste. Yang jelas kita di sini menanamkan produk itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sampahnya juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk harga itu kira-kira berapa, Bu, ini, Bu? Yang seperti minuman, makanan gitu. Oh iya. Ya. Kreatif ya. Iya, kreatif. Kalau sirup, karena kita asli ya, kita tidak ada tambahan yang lain-lainnya, tidak ada tambahan pengawet, tidak ada tambahan gula
yang ini yang sintetis kita semuanya serba asli, memang agak sedikit mahal ya. Gitu. Alam soalnya Bu ya. Iya, jadi kalau sirup kita 50.000, ekstrak juga 50.000 gitu. Nggak apa-apa, harga 50.000, vitaminnya banyak. Iya, khasiatnya banyak. Manfaatnya Makanya banyak. check out dah segera. Ada di keranjang kuning nih. Beda, ini mah beda. Oh, beda ya. Ini Bu, ini kan produknya belimbing ya. Mm-mm. Kalau yang ini kan rumput laut. Terus yang ini apa tadi Bu? Ini belimbing asli ya? Blimbing, Selain Stick belimbing. ya selain stick ini Bu sama minuman-minuman, ada lagi nggak Bu kayak apa yang produk-produk yang buat di apa sih? Angkat. Yang kerajinan gitu. Oh, kayak kerajinan tangan gitu. Oh, Ada belum ada ya? kita Kalau belum produk menyiapkan situ. untuk yang handicraft Oh, iya, handicraft. gitu. Belum. Handicraft, Kita belum iya. menyiapkan handicraftnya. Ah. Ada nggak sih Bu kayak tips ataupun buat teman-teman di rumah buat memulai usaha gitu. Oh. Mulai dari mana gitu. Kadang-kadang bingung, aduh kayaknya mau buat usaha yang enak apa gitu. Iya, mulai dari mana Iya, gitu? Karena mulai dia dari nggak ada mana? pengalaman dulu, apa duit dulu nih? Iya, Kan bukan. butuh modal gitu kan. Kan ibaratnya udah terjun jauh ya dari segala macam Mm-mm. wirausaha, ibu pun pensiunan, sekarang punya usaha produk kayak gini. Ada nggak Bu kayak tips-tips buat teman-teman di rumah biar lebih semangat lagi gitu? Iya, siap. Kalau untuk yang muda-muda ya, Nah, iya yang itu. muda ini khususnya yang muda-muda, jangan khawatir kalau untuk berusaha itu, Betul. tetap maju dan jangan berpikirkan untuk usaha itu harus bermodal besar. Sementara ibu sendiri ini hanya bermodal 100.000 saja Wow. dari awalnya, 100.000. ya awalnya 100.000 ibu modalnya. Biasa anak muda 100.000 sekarang buat apa? Nah, Kopi, Ya, buat nongkrong. ngopi, rokok, bensin udah habis. Iya. nah itu ya. 100.000 doang padahal udah Dari kayak modal sebisa. 100.000 gitu ya. Nah, sekarang malah dengan penghasilan dalam satu bulannya itu malah melebihi ya. Wah, iya. Alhamdulillah ya Bu sekarang Ya, bisa. bisa untuk membantu masyarakat juga yang memang ada kebutuhan, mereka kita pekerjakan gitu. Digandakan ibaratnya Iya. duitnya ya. Iya, jadi Kita. jangan takut untuk gagal, walaupun juga gagalnya namanya usaha tentu ada kegagalannya. Begitu gagal, bangkit lagi dan fokus. Yang penting adalah fokus dan fokus. Intinya mulai dulu ya guys. Konsisten. Mulai dulu. Ya. Soalnya banyak yang sekarang orang-orang ya anak muda ataupun nggak anak muda aja, maksudnya kayak udah usaha nih gagal nggak diterusin, udah usaha gagal nggak diterusin, cuman iseng-iseng doang gitu biar dia kelihatannya punya usaha tapi nggak diterusin kayak gitu Bu. Ibaratnya coba-coba doang udah Iya. gagal, ya udah Udah gitu. gagal, udah. Kagak berani lagi. Nggak berani lagi bener. Tapi kan ada misalnya kayak buka usaha nih. Usaha keturunan gitu dari bapaknya misalnya Wah, gitu kan. itu mah enak itu mah. Tinggal terusin doang ibarat kata ya. Tapi kan bisa beda tangan, beda rezeki. Iya sih. Itu cuma ada yang ngatur ya, udah ada yang bagi-bagi. Usaha turunan tetap harus ada ilmunya Nah, juga itu ya. dia. Karena Kalau kalau salah nggak ada yang ilmu megang ya. nanti bankrupt. Iya. Nah, Kalau kita nggak bisa megang. Anaknya bisa dididik Bu dari kecil tuh. Ngikut gitu. sebetulnya sih kalau anak-anak itu kan beda passion ya. Nah. Sebetulnya anak saya yang kedua itu udah usaha juga, tadinya dia buka franchise. Dia tadi ambil franchise free chicken, terus nggak kuat ya karena kena pandemi. Udah akhirnya dia kerja di SCTV, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai buka usaha lagi. Itu ngambil botol-botol plastik dari pemulung, itu dia beli mesinnya. Jadi mesin itu dia bikin dalam bentuk biji plastik yang dijual ke perusahaan-perusahaan. Jadi bisa kita simpulin kalau Bu Mel ini benar-benar emang sosok ibu-ibu Yang sangat sangat kreatif inspiratif gitu ya. Sangat bisa, kita aja yang anak muda kayak gini ibaratnya Susah gitu. malu sama Bu Mel yang masih semangatnya lebih gigih bisa dibilang daripada kita semua. Usahanya pun Bu Mel ini nggak cuma main-main kayak kita berdua gitu. Paling target kita kalau udah pensiun ini adalah bisa memberikan yang terbaik terhadap masyarakat, bisa berbagi dengan masyarakat. Kemudian masyarakat yang belajar ke sini, yang pelatihan untuk pengolahan ke sini, itu mereka bisa untuk menambah perekonomian bagi mereka semua gitu. Karena kan di saat sekarang yang namanya perekonomian itu agak susah ya gitu. Jadi dengan ada keahlian mereka, justru mereka nanti bisa menambah perekonomiannya dan
sekarang juga sudah banyak juga ya yang online penjualan secara online, itu mereka juga bisa belajar penjualan secara online, kita juga ajarkan itu, dan mereka juga bisa belajar berbagai macam olahan. Kita selalu membuka diri di sini untuk berbagai macam pengolahan untuk masyarakat yang ingin belajar. Hanya itu aja target saya untuk masyarakat bisa terbantu. Lebih ini lagi ya Bu, berarti ya lebih bisa berguna buat banyak orang gitu Iya. ya, Berguna bisa untuk membantu masyarakat, orang ya. banyak. Sebenarnya obrolan kita cukup sampai sini Bu, cukup sampai di sini. Mungkin di belakang ya? Iya, Ya. lagi. Ibu ini benar-benar sosok menginspiratif ya buat kita berdua, khususnya buat teman-teman. Banyak rumah buat di luar pelajarannya. sana. Iya, kita di sini banyak belajar dari Ibu juga. Sekalian buat berkaca juga ya, kita ini muda begini berarti masih males-malesan. Ibaratnya buat kaca kita dari muda kayak gini biar kayak ibu punya usaha gitu kan. Oke, baik teman-teman semua, semoga Ibu pun kedepannya lebih maju lagi, Iya. usahanya Amin. berkembang Amin. terus, Sehat. sehat ya Bu ya. Nah. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu. Iya, Terima kasih oke. Bu ya. Iya. Ayo guys, mungkin sekian dari pesan-pesan dari Ibu Meli. Nanti kita akan menampilkan narasumber lagi. Ya, intinya jangan kemana-mana, tetap di Winso Woman Inspiring Show. Sikap bagi dua, ini tak kena dua, makan sama-sama. Sikap bagi dua, ini tak kena dua, makan sama-sama. Iya, besi aja. Halo guys, kembali lagi di acara kami Winso. Woman Inspiring Show. Ya, kita akan mendatangkan banyak bintang tamu lagi ya. Ya benar. Tadi salah satunya bintang tamu kita Ibu Meli Meli. ya, mempunyai apa? Ciri khas blimbing. Produknya blimbing. Berkasiat. Ya. Yang asal Depok ya. Kebetulan bintang tamu narasumber kita selanjutnya pun nggak kalah menarik dan nggak kalah inspiratif ya. Lebih menantang mungkin kan. Iya. Untuk para anak muda gitu kan. Betul. Nah, Langsung saja ya kita panggilin ya. Iya. Anjali, silakan masuk Anjali. Oke, pok 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 pok. Halo. Halo. Malam. Sehat Mbak Anjali? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Udah lama nunggu. Enggak sih, tadi bentar dong di belakang. Gimana Mbak Anjali? Sekarang kesibukannya apa nih Mbak Anjali? Untuk saat ini sih aku lagi ngurus usaha aja sih, Mas. Oh iya ya. Mbak Anjali kan sekarang bisa dibilang udah sukses ya di usahanya sendiri. Ada nggak sih kayak awal-awal mula Mbak Anjali buat mulai usaha Mbak Anjali sendiri? Oke, aku cuma malu nih cerita-ceritanya Iya sekarang. aduh. Santai Bu, relax. Santai ya. Oke, aku sebelumnya tuh mantan anggota ISIS. Aduh. Cuman tipe Iya. yang baik mungkin ini isisnya. Enggak. Jadi waktu itu aku sempat diajak dan di situ saya mikirnya kayak oh ya udah saya tinggal di negara yang agamanya baik dan bikin saya lebih nyaman. Iya. Dan saya ikut waktu itu sama suami saya beserta anak saya yang masih kecil. Selang 4 tahun lamanya di sana ternyata semua di luar dari ekspektasi saya. Di sana ada perang yang lumayan cukup besar, di mana saat itu suami saya juga meninggal dan saya tinggal di kem-keman penampungan. Mau keluar ke manapun saya nggak bisa karena benar-benar Dijaga ya? dijaga Dijaga. banget oleh tentara di sana. Sangat ketat ya. Bu. Iya, ketat sekali. Saya mau keluar benar-benar padat banget gitu penjaganya. Setelah itu saya dapat info kalau warga Indonesia itu bisa dipulangkan. Akhirnya saya mencoba mendaftarkan diri saya, mengingat anak saya ini masih sangat kecil untuk melihat kejadian yang ada di sana. Sedih deh saya cerita. Aduh. Pas dari situ saya pulang ke Indonesia, saya diloloskan, saya bisa pulang ke Indonesia, dan itu saya nggak langsung dilepas gitu aja untuk bergabung dengan Iya. masyarakat lainnya. Walaupun saya pernah tinggal di Indonesia, tapi nggak langsung, ini saya kenal yang ini nih, saya langsung mau nyamperin teman saya yang ini, saya mau kenal keluarga ini, saya langsung datengin keluarga ini, nggak. Saya benar-benar Karena itu semua dibatasin. iya, Nggak saya boleh pas langsung nyampe di berinteraksi ke masyarakat betul langsung. Mas. Saya pas datang itu benar-benar sama kayak saya tinggal di pas saya lagi jadi anggota ISIS, saya harus di penjara. Setelah itu saya keluar dari pembinaan itu, saya ditampung oleh Brimob, diberi modal untuk buka usaha. Cuma itu modal masih kecil-kecilan. Dari situ saya ngumpulin dikit demi sedikit sampai sekarang saya bisa buka
usaha saya yang ada sampai saat ini. Berarti cukup bisa dibilang pahit juga ya. Pahit banget. Pahit banget pengalaman. Iya. Dari awal. Terus sekarang alhamdulillah bisa dibilang sukses sampai saat ini gitu ya. Sebelumnya saya juga nggak sukses-sukses banget di awal. Saya di awal itu coba jualan dari Iya. modal yang kecil tadi, benar-benar modal minus banget. Akhirnya saya punya kenalan ini teman saya tuh punya jualan, saya boleh nggak ambil barang kalian? Jadi Gitu. kayak bantuin jual gitu dulu Iya, ya. tapi saya nggak berani untuk ngambil langsung banyak gitu barangnya. Misal Mas Renal ini jual misalkan makanan Produk, banyak. ya. Saya bilang, saya mau posting aja dong, tapi nggak mau ngambil barang. Saya bisa ngambil barang pas udah ada Kalau dia orderan. beli, kalau dia Nah, mau beli. saya nggak berani untuk stok barang karena saya sadar diri saya nggak punya banyak uang Iya. untuk stok barang itu. Masih baru jatuhnya kayak coba-coba dulu awalnya Betul. kan. Ya, Jadi saya belum menetap. Misalkan Mas Renal jual tadi makanan, Iya. Mas Sehan jual minuman, saya apa aja saya jualin waktu itu. Jadi masih simpang siur, belum ada Kan ketetapan. masih cari rupiah, rempas rupiah gitu kan dari orang lain gitu kan ya. Sampai pada akhirnya Mbak Anjali punya produk sendiri. Ya, produknya ini benar-benar jarang banget orang lirik. Iya. Saya bikin produk masih berhubungan dengan buah pare. Itu Wow, pare. ya. Biasanya kan pare itu ada di somai doang ya. Iya, sama Ini- buat lalap biasanya. Iya, mungkin masih suka ngelalap ya. Sayur. Saya sih waktu itu pas kepikiran kayak saya harus punya usaha. Karena saya punya pandangan jelek Oh. anggota mantan ISIS dan saya mau jaga image saya itu. Iya. Jangan sampai saya tetap dicap, oh ini mantan ISIS gini, saya nggak mau. Saya maunya, oh ini yang tadi Mas Renal bilang kalau udah sukses kayak, oh seneng banget gitu, saya dibilang kayak gitu. Ya, emang kita juga bisa ngeliatnya sekarang Mbak Anjali udah seperti ini ya. Iya, Udah kita nggak tahu aja. latar belakangnya kan, Iya. ngeliat orang Iya. itu sekarangnya. Iya. Nah, ini kan pare ya. Pare kan kita taunya ya, dimakan ya Pahit, gitu. Iya. nyokit. Kayak apa tuh Mas? Jus pare apa? Iya, ada jus pare, ada juga keripik pare. Keripik pare ini lumayan cukup banyak variasi rasa yang saya buat. Khasiatnya juga banyak tentunya kan. Pasti. Ya, buah-buahan. Ya, tentunya. Walaupun Itu pahit-pahit. jatuhnya buah-buahan apa sayuran pare? Sayuran kan. Oh, sayuran. Sayur apa buah nih? Dari Ibu apa jawabnya? Kalau saya bilang buah. Oh. Berarti itu udah banyak yang order ya. Dari Untuk saat ini alhamdulillah produknya. banget, banyak banget yang order karena dari tadi yang aku bilang keripik ya. Keripiknya variasi rasanya banyak. Orang kan pasti ngecap pare pahit dong Nah, ya. iya. Tapi saya bisa menciptakan rasa lain seperti pare itu rasanya asin, pedas, balado Oh, dan iya. lain-lain. Untuk minuman sendiri itu pun juga banyak yang nanya kayak, pare kan pahit, kok bisa diolah jadi minuman, emang ada yang mau beli gitu kan, komen-komen orang kan. Itu mah rahasia dapur saya, kalian nggak perlu tahu gimana Wah. saya cara mengelolahnya. Pinter, pakai jamu-jamuan dikit tuh. Rahasia dapur tuh namanya. Biar rahasia Rahasia dapur dapur. tuh. Intinya alami kan, yang penting alami, sehat untuk kesehatan tubuh ya kan. Kita semua penonton di rumah nggak pada tahu kan latar belakang Mbak Anjali dulunya seperti apa Iya. sampai sekarang bisa kayak gini. Banyak pelajaran yang kita ambil. Iya, mungkin kita kembali lagi pada diri kita, jangan melihat orang tuh dari latar belakangnya kan. Iya. Mungkin kita lihat sekarang buruk nih, kedepannya mungkin lebih baik kan. Seperti Betul. sekarang ini Bu Anjali, ya sukses, mempunyai usaha. Iya, udah. Nah, Ada nggak sih kayak Mbak Anjali kan sekarang udah banyak dilirik orang, udah banyak Iya. yang kenal, banyak dikenal orang. Ada nggak tips-tips buat teman-teman di rumah biar lebih makin semangat lagi, biar bisa bangkit dari keterpurukan kayak Mbak Anjali waktu itu dulu, biar dia semangat lagi ke depannya kayak gitu. Iya. Ada nggak sih tips-tips? Mungkin kalau tadi ceritanya saya belum bilang ya dari tahun berapa. nah, Ya, saya awal usaha pare ini sempat maju mundur, emang bakal ada ya yang suka sama produk saya. Pikir saya gitu. Iya. Negatif dong saya karena saya takut dijudge orang kayak buat apa gitu usaha pare. Itu tepat di 2019. Sampai alhamdulillah pada saat ini masih berjalan Iya. usaha pare ini. Bahkan saya sudah ekspor dan saya juga memiliki banyak karyawan Oh. yang membantu saya, tapi saya juga nggak melihat latar belakang karyawan itu. Iya. Bisa saya pakai jasa tetangga saya, jadi ibu-ibu tetangga saya tuh ada punya kegiatan
dan kegiatannya itu pun juga menjadikan cuan untuk mereka. Daripada gosip doang kan. Nah, betul. Jadi mending bantuin saya kasih upah dengan selayaknya dan kita sama-sama menguntungkan. Nah, iya. Alhamdulillahnya saya juga masih disupport sama Brimob. Saya waktu itu diberikan kemasan, alat seal, jadi semuanya benar-benar terpenuhi bantuannya. Karena melihat dari awal saya memang dibantu dari gerakan Brimob itu untuk modal di awal yang saya cicil-cicil untuk dikumpulin jadi usaha sebesar ini. Berarti benar-benar banyak cerita yang diambil lah, banyak pengalaman yang kita ambil juga dari obrolan bareng Bu Anjal ini. Sangat cerdas ya gitu pemikirannya. Ya. Semoga teman-teman yang di rumah pun dapat mengambil hal baik yang disampaikan oleh Bu Anjali ini. Bu Anjali, Ya. kita juga sebenarnya nggak bisa ngobrol banyak-banyak di sini. Oh iya, nggak apa-apa. Walaupun cerita Bu Anjali sebenarnya kalau diterusin pun Makin masih banyak lagi gitu ya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Amin. Bisa ambil poin-poin yang baik dari Bu Anjali. Amin. Saya pun berdua pastinya belajar juga. Belajar banyak. Terchat aja kalau mau belajar. Nah, Kalau ini nggak ngobrol belakang. belum kita tutup nih. Kita boleh kasih kata-kata gitu untuk Ya. penonton gitu kayak apa gitu. Kalimat-kalimat motivasi gitu. Nah. Oke, saya nggak jago berkata-kata Nah. sih. Paling saya titip buat teman-teman di luar sana jangan mudah menyerah, tetap mau belajar. Apalagi sekarang zamannya udah canggih ya dengan media sosial kita bisa memposting apapun kegiatan positif utama ya. Jangan yang negatif diposting gitu. Nah. Kayak kurang banget ya. Dan tetap belajar sampai mana kemampuan itu yang bakal kita dapat. Oke pemirsa, baik sekali kan pesan-pesannya. Nah, mantap. Mbak Anjali kita nggak bisa lama-lama di sini ya, maaf ya Mbak Anjali. Iya, nggak Semoga Mbak Anjali kedepannya sehat, Nah. usahanya lebih maju lagi. Oke. Anak-anaknya sehat. Ya. Iya. Semoga acara ini juga lancar Iya. terus ya. Amin. Banyak peminatnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di Iya. belakang lagi. Oke. Iya guys, mungkin jangan kemana-mana, tetap di acara Nanti Win kita Show. akan datengin. Oh, belum narasumber ditutup nih? satu lagi. Oh, masih ada lagi? Masih ada satu Oke, masih ada satu lagi. Jangan kemana-mana ya. Oke. Yang makan mie dulu, Iya. seduh. Yang mungkin ini dulu. Pakai keripik kapan tadi? Pare. Ya, mungkin lebih enak. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti kita akan ada satu narasumber Iya. lagi, tenang aja. Jangan kemana-mana, tetap di Win Show. Woman Inspiring Inspiring Show. Show. Dulu saya sekolah di sini. Kalau kuliah, BSI aja. Halo guys, kembali lagi di acara kami Win Show. Woman Inspiring Show. Ya, masih kami berdua ya guys. Oke. Ya. Sekarang kita ini narasumber yang ketiga. Nah, ini narasumber yang terakhir ya. yang pertama tadi apa? Yang pertama ada Bu Anjali. Yang Bu kedua Meli pertama. dulu. Kedua Bu Anjali. Bu Anjali yang mantan ISIS ternyata ya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu latar belakangnya. Iya. Nah sekarang nih narasumber kita yang ketiga ini semoga ya, bukan semoga sih ya, udah pasti dapat menginspirasi kalian di rumah semua. Iya, banyak pelajaran. Betul. Ini lebih menantang yang ini nih. Lebih menantang. Yang tadi kan menantang banget tuh. Sekarang ini lebih lagi nih. Wah, lebih parah nih. Langsung aja ya daripada berlama-lama. Mm-mm. Kita panggil langsung kepada Ibu Eki. Silakan Ya, Ibu kami Eki. silakan. Silakan Bu Eki. Malam. Gimana kabar Bu Eki? Baik, Sehat? alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Gimana, Bu Eki? Sehat? Sehat? Saya kalau ngobrol sama ibu-ibu gini pada jadi canggung saya. Jadi malu. Rasanya gimana ya? Mikir dikit gitu. Ngeri salah ngomong. Tapi Bu Eki ini orang yang berpendidikan juga ya, maksudnya dari sekarang, dari awal. Kita lihat mukanya Perjalanan. kayak kesabar-sabar gitu. Kayak banyak Tetap sabaran. guru-guru sabar ya? Iya. Guru-guru sabar. Sabar banget kelihatannya. Kalau ngadepin kita berdua marah mulu kayaknya Bu. Sifatnya kayak padi, selalu nunduk. Asik. Soalnya Bu Eki ini kan tenaga pengajar ya Bu ya. Iya, betul Kebetulan sekali, Pak. yang Ibu ajar ini pun dari kalangan-kalangan apa sih Bu, kayak Anak-anak jalanan. apa Bu? anak-anak Ibu yang ngajar tidak di mana mampu. Bu?
Saya ngajar di sekolah master. Oh. Di mana kalau boleh tahu, Bu? Itu ada di Depok, kota Depok, Dekat apa ya, Bu? di Jalan Margonda. Oh, Sebelah kiri dari arah Jalan Margonda. Depok Margonda. Kayaknya terkenal banget Margonda. Iya. Terkenalnya terkenal Depok banget. Margonda ya? Depok Margonda terkenal banget. Boleh diceritain nggak sih Bu, awal perjalanan Ibu mutusin buat gabung ke sekolah apa tadi namanya? Sekolah master. Sekolah master ya. Jadi pertama tuh saya senang banget ya bisa bangga untuk menjadi bagian dari sana guru-guru yang tenaga mengajar. pengajar ya. Iya. Awalnya tuh saya melaksanakan KKN. Oh. KKN Iya, dulu gitu. melaksanakan KKN untuk di sana tuh saya diterima dengan baik, tangan terbuka di sana. Anak-anaknya juga unik-unik banget. Uniknya bagaimana tuh, Bu? Uniknya? Banyak banget Ah. dari Dari kan berbagai dari kalangan berbagai gitu ya? kalangan, ada yang kalangan tidak mampu, anak-anak jalanan sama anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Oh jadi itu semua Ibu yang mengajar gitu? Ibu ngajarin ke anak-anak Iya, semua? saya dan teman-teman saya ada di sana. Bagus banget ya, Nal. Kalau begitu ya, Pak? Berarti banyak susahnya, banyak senangnya juga ya Bu ya? Ada suka dukanya ada. Ya, suka dukanya. Namanya kita ngajarin orang yang ibaratnya normal aja susah, apalagi apalagi berkebutuhan. yang berkebutuhan khusus yang lebih harus ekstra sabar ngajarin ya. Ada nggak sih Bu kayak gitu? Yang pertama yang senangnya dulu deh, ada nggak? Mungkin ada dari Ibu sukanya pribadi. itu banyak ya pelajaran hidup yang saya dapat di sana. Iya. Banyak juga kayak saya lebih merasa beruntung dan orang-orang adik-adik yang saya ajar tuh mereka semua pasti menginginkan posisi seperti saya. Iya. Kenapa? Karena bisa makan, tidur dengan perut yang kenyang, nggak terlalu memikirkan untuk hari esok karena masih ada. Jadi adik-adik yang di sana tuh lebih kayak mereka kan mencari uang sendiri, banyak kan anak-anak jalanan, terus mereka juga memikirkan hari esok itu gimana, untuk belajar pun juga kadang nggak terpikiran sama mereka, penting gimana caranya mereka Makan. bisa makan untuk besok gitu. Baik sekali ya. Dia kayak ngedukung orang-orang yang tidak mampu, ya Iya. kan? Jadi sebisa mungkin untuk nggak ninggalin pendidikan. Nah, iya kan kayak anak-anak jalan, mohon maaf ya. Kan biasa kan pengen sekolah tapi nggak ada uang. uang, nggak ada Nah, biaya. mungkin ke Bu Sekarang, Eki. ya, sekarang Bu Eki ini bisa dibilang ya nggak dibayar kali ya? Ya, Bu Eki. mungkin. Namanya udah gitu Bu Eki kan dapat tugas KKN juga Iya. buat ngajar di sana. Tuh berarti ini tuh pahalanya gede banget buat Bu berlimpah-limpah Eki ganda sendiri. kalau begini nih. Ngajarin ilmu juga ya kan buat anak-anak. Berarti ini ya Bu ya, suka dukanya banyak ya Bu ya. Dukanya tuh kadang kalau mengajarin mereka tuh kan mereka ada yang anak-anak jalan biasa, ada yang mengemis ataupun mengamen ya di jalanan. Jadi dukanya itu kalau belajar kadang sampai di kelas tuh ada yang suka kecapean, tidur atau apa. Jadi kita lebih sabar aja sih untuk menghadapi mereka, terus biar mereka mau belajar aja gitu. Tuh kan udah kelihatan dari mukanya, Nal. Karena ini ya mungkin udah pada kecapean gitu ya. Iya, karena mereka mencari uang sendiri. Ya Allah. Ya ampun. Ada nggak sih buat kayak semangat Ibu sendiri gitu, ada nggak? Buat Ibu ke depannya gitu. Hal-hal yang bikin Ibu semangat buat ngejalanin kayak gitu. Hal-hal yang bikin saya semangat karena saya bisa mempunyai ilmu yang saya berikan untuk mereka. Jadi mereka tuh Poinnya ya. iya biar lebih mengetahui hal-hal dunia luar dan pelajaran di hidup gitu. Iya, karena saya juga pernah dengar kayak sebaik-baiknya ilmu pun harus Amalkan. dikasih orang, Iya. diamalkan gitu. Iya, Dikasih betul. orang. Nggak bakal habis, Bu. Kalau bakal uang kan habis. ibarat mah dibagi-bagi tuh rugi ya. Iya. Ya habis ibarat Habis, mah. habis. Kalau ilmu kan kagak Malah tambah habis, juga kan malah ilmu tambah. saya. Betul. Kayak cerita-cerita gitu malah nambah, kayak nambah pengalaman gitu kan kalau ilmu. Berarti ini sangat menginspiratif ya buat teman-teman semua ya. Karena nggak semua orang pun Bisa. mau dan iya. rela mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya buat ngajarin orang-orang yang apa tadi Bu, golongan Tidak mampu kurang gitu kan. Orang kurang disabilitas. mampu, terus anak jalanan, disabilitas gitu, yang berkebutuhan khusus. Itu biasanya ada jam-jam sekolahnya nggak, Bu? Kalau untuk anak. Sebenarnya sih ada jamnya ya, misalnya kita kan dari jam 8 atau mungkin sampai jam 2. Jadi mereka juga kadang ada yang datang telat karena emang mereka harus bekerja dulu. Udah gitu sampai kelas ya gitu, ada yang tidur, ada yang susah. Berarti Ibu harus stay di kelas itu terus dong. Iya. Dari pagi sampai sore. Iya, Nunggu dia ada datang. jamnya, iya. Tapi rajin-rajin, Bu. Kira-kira tuh. Ada yang mereka datang
tujuan untuk belajar, tapi tahu-tahu tidur juga ada. Karena tapi gimana caranya kita aja untuk membaca karakter mereka, kita mempelajari karakter satu persatu dari mereka. Satu lagi Bu, mungkin poin terakhir ya buat Ibu. Ya. Ada nggak sih tips buat orang-orang yang bisa dibilang ya remaja ya, ataupun orang-orang sepantaran sebaya saya seperti saya kayak gini, biar lebih semangat lagi depannya, biar lebih apa lagi ya, Ibu kan tenaga pengajar nih, guru. Untuk anak-anak yang sekolah yang terputus gitu kan, mungkin ada kata-kata motivasi gitu Buat mereka biar tetap bergabung gitu, tetap ngelanjutin pendidikannya gitu kan. Saya nggak bisa berkata-kata ya, Iya. tapi saya cuma berpesan kalau pendidikan itu adalah Nomor 1 ya. nomor satu. Iya. Jadi kejarlah pendidikan itu dimanapun kita berada. Ada yang namanya buku. Buku itu adalah jendela dunia. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita bisa baca buku dan yang lain-lain, kita bisa belajar, itu kita bisa menambah ilmu lagi. Termasuk saya ngobrol begini pun sama Ibu, saya banyak belajar, maksudnya banyak poin yang saya Iya. ambil juga. Karena ibu banyak pengalamannya, jadi saya tahu setelah masa itu gimana gitu kan. Kebetulan kita juga nggak bisa berlama-lama di sini, Nah. Bu, nggak bisa ngobrol banyak-banyak lagi. Mm-mm. Tapi nanti kita ada bintang tamu lagi. Iya. Bintang tamu, narasumber yang tadi. Iya, gitu. narasumber yang tadi kita temuin aja kali ya, Iya, masing-masing. Panggil ke sini kali Nah. ya, 3. 3 tuh narasumber Karena kan yang kita- tadi yang pertama tuh Karena kita udah di penghujung acara nih, Nah. udah 30 menitan, kita nggak bisa berlama-lama. waktu dikit Langsung lagi. aja kali ya kita panggil ke sini semua ya. Iya. Bu Meli dan Bu Anjali bisa kesini lagi. Masukan-masukan ya, gitu. masukan. Yang pertama mungkin dari Ibu Meli. Ya, kalau dari saya sih paling teruslah belajar dan fokus dengan setiap kegiatan yang dilakukan. Fokus, fokus, dan fokus. Fokus nomor 1 tuh kalau kata Bu Meli ya. Catat di notes HP kalian tuh di Oke. buku. Yang kedua mungkin dari Ibu Anjali. Kayak jangan ragu untuk memulai apa yang udah kalian mulai. Tetap terus belajar, apalagi sekarang kita juga perlu belajar teknologi karena itu yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih cemerlang. Apalagi zaman sekarang ya, teknologi itu sangat bercanggih. Iya. Mau nggak mau kita ngikutin Iya, juga jadinya. ikutin. Iya, Sesuai betul. dengan zaman. Mungkin yang terakhir dari Ibu Eki. Terakhir ya, kalimat dari saya, sedikit ilmu yang kita berikan untuk orang lain itu sangat berguna pastinya. Nah, semoga dari mereka bertiga ini juga kedepannya sukses terus, Iya, sehat, makin berkembang usahanya. usahanya makin lancar, berkembang. Kebetulan karena ini udah di penghujung acara, Iya. kita pun nggak bisa berlama-lama lagi ya, Ibu-ibu. Waktunya udah habis ya, Bu. Rasa juga ya, gitu ya. Kita banyak belajar juga nih dari mereka bertiga ya, Sehan. Oke, saya pamit undur diri. Saya Renaldi Alfiansa. Dan saya Satria Sehan. Pamit undur diri. Oke, semuanya. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Oke, jangan kemana-mana. Tetap tonton di Win Show. Oke. Woman Inspiring Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.